Oke, ini yang mungkin paling menarik untuk dibicarakan versi saya ya, bahwa karma itu berkembang dengan pesat. Kenapa saya harus ngomong begitu? Karena bagi dunia Buddhis sendiri, tidak semua umat Buddhis itu paham akan poin hal ini gitu loh. Mereka agak kelihatannya sulit untuk menerima bahwa karma itu bisa berkembang dengan pesat gitu loh. Seakan-akan itu adalah tabungan deposito gitu loh. Seakan-akan ini adalah permainan saham gitu loh, bahwa kalau saya berdana 1 juta, maka maka sejam kemudian duit saya itu sudah naik jadi 1,1, naik 1,2, naik 1,3 seperti itu. Tapi yang saya jelaskan kepada mereka, iya, sayangnya adalah karma begitu. Loh, kok bisa? Loh, kok bisa karma begitu? Iya. Kenapa? Karena Buddha mencontohkan karma itu seperti sebuah benih. Seperti sebuah benih. Dikatakan benih kecil tumbuh menjadi pohon besar, berdaun, dan berbuah. Maksudnya adalah bahwa ketika kita melakukan sebuah karma, itu sama seperti sebuah benih. Bahwa kalau teman-teman mau menanam pohon mangga, kan teman-teman tidak berharap bahwa si biji pohon mangga ini hasilnya hanya 1 biji, ya toh? Ketika teman-teman menanam sebuah, sekarang musim apa sih? Mangga ya? Ya contohnya musim jeruk deh. Ketika teman-teman makan jeruk ya, teman makan jeruk, dimuntahin bijinya. Mungkin adalah 20 biji dari 1 jeruk, ya nggak? Terus teman-teman ambil 1 bijinya, tanam ke tanah, lalu ketika tumbuh dan tumbuhnya hanya 1 jeruk, ya siapa yang mau toh? Tentu teman-teman berharap dengan menanam 1 biji jeruk itu hasilnya 1 pohon, hasilnya ratusan. Ya, seperti iklan Tenggo kan, berapa lapis? Ratusan gitu kan, ratusan dia. Kita tidak mungkin berharap bahwa satu hasilnya satu. Kalau satu hasilnya satu, maka kebudayaan, pencerahan itu tidak mungkin dicapai. Ya kan? Coba pakai logikanya. Kalau karma yang kita lakukan kita anggap nilainya, kita aktualisasi dia menjadi nilainya 1, dan akibat dari karma itu hanya bisa menghasilkan 1, maka there is no way out bagi kita untuk mencapai tingkat pencerahan itu, ataupun ngomonglah untuk menjadi orang kaya deh. Nggak mungkin bisa dong. Ya, kalau untuk mencari orang kaya itu butuh 10 miliar, misalnya dikatakan jadi orang kaya itu kalau kamu punya 10 miliar. Lalu saya yang orang miskin, papa yang tinggal di kolong jembatan ini, yang hanya bisa berdana 500 atau bersedekah 1.000, bagaimana caranya dia bisa mengumpulkan 10 miliar itu kalau sifat karma itu adalah 1:1? Berarti tidak bisa begitu caranya. Ya, berarti tidak bisa begitu caranya, karena Buddha mengatakan itu seperti benih kecil. Sehingga ketika diajarkan bahwa karma itu cara bekerja adalah seperti benih yang bisa tumbuh besar, maka siapapun punya kesempatan untuk berubah. Siapapun itu punya kesempatan untuk melakukan sesuatu yang lebih besar, terlepas dari kondisi saat ini. Ya kan, terlepas dari kondisi saat ini gitu loh. Jadi jangan merasa rendah diri ketika kita, waduh saya hanya berdana 1.000 dibandingkan dengan orang kaya yang bisa berdana jutaan, miliaran, dan segala macamnya. Gitu loh. Karena kalau kita bahas lebih dalam nanti, secara kualitas, orang yang berdana jutaan rupiah, miliaran rupiah itu belum tentu hasilnya akan segitu juga gitu loh. Karena tujuan dia tak baik, misalnya entah tujuan dia untuk cuci uang, cuci dosa, atau apa dan segala macam, kita nggak tahu. Maka pola pikir Buddhis selalu menggunakan motivasi batin diri kita sendiri, ini juga penting. Ya, kita mau lakuinnya buat apa? Kalau untuk melakukan sesuatu yang bajik, maka hasilnya akan besar. Melakukan untuk sesuatu yang buruk, maka hasilnya ya nggak baik. Seperti itu ya. Jadi kalau contoh-contohnya di sini berkembang dengan pesat itu, ya mungkin kalau ngomongnya dari sisi tabungan, berarti dia pasti bukan model. Kalau dulu sekolah kita belajar itu kan nilai tabungan itu bunga sederhana ya, modal kali bunga kali tahun. Kalau dulu kita belajar dikata cara hafalinnya PRT, pembantu rumah tangga. Prinsipal modal, R-nya rate-nya, T-nya time-nya dikali aja.
kayak model utang sama teman gitu loh, bunganya tidak berbunga gitu loh, tidak berbunga lagi. Sedangkan karma berkembang itu seperti bunga bank katanya, compound interest, bunga berbunga, yaitu dia telah berbunga, dia akan selalu berkembang, bahkan lebih besar daripada bunga bank sebenarnya, berkembangnya eksponensial malah sebenarnya, berkembang dengan pesat, itu berarti eksponensial, bisa jadi, yaitu kalau hari ini berbuah, menanam jeruk itu misalnya kita anggap sebagai satu, maka besok itu biasanya sudah jadi dua, besok udah 4, besok udah 8, besok udah 16, besok udah 32, dan seterusnya. Berarti teman-teman bisa bayangkan bahwa walaupun saya berdana 1.000, ya, tapi besoknya saya sudah mendapatkan hasil yang berkali-kali lipat. Tapi ingat, ini berlaku dua sisi, yaitu kalau teman-teman melakukannya karma buruk, maka karma buruknya juga sama, begitu, berkembang pesat. Jadi berkembang pesat ini gak cuma yang baik aja, yang buruk juga sama, seperti itu. Ya kan ya, makanya kita perlu belajar nih. Jadi yang pertama ya, karma itu pasti, berarti baik hasil menyenangkan, buruk hasil tidak menyenangkan. Berarti teman-teman harus giat untuk melakukan yang baik, dan baik. Yang kedua, paham bahwa kalau sesuatu ketika saya melakukannya, walaupun itu kecil, jangan merasa rendah diri. Bahwa nanti dia berkembang selama kita tidak ganggu gugat dia. Itu sama kayak apa ya? Kayak kalau kita nabung, tabungan kita itu sebenarnya akan selalu besar dan membesar selama kita nggak utak-atik dia gitu. Jangan diambil-ambil untuk tiba-tiba keluar tiba-tiba Shopee, Fansa apa gitu loh, keluar waktu Indonesia belanja gitu loh, keluar entah Shopee promo apa gitu loh, langsung tabungannya dikuras lagi. Jangan begitu, biarkan dia berkembang. Jangan diambil melulu tabungannya, maka dia akan berkembang terus gitu loh. Jangan diganggu gugat. Ya, seperti itu. Maksudnya saya cuma mau menjelaskan tentang cara berkembang pesat itu seperti apa, dan jangan diutak-atik gitu. Oke. Kisah tentang seorang yang lahir sebagai seekor anjing sebanyak 500 kali. Aku nggak bakal cerita detail-detail lah. Kisah seorang biksu terlahir sebagai kera. Kalau kisah tentang seorang biku yang terlahir sebagai seekor kera itu, jadi dulu di zaman Buddha, di biara, para biksu kan suka melantunkan ayat-ayat suci misalnya. Temannya di kamar sebelah mendumel di hatinya sendiri, itu biksu kok suaranya jelek sih. Orang melantunkan ayat suci itu yang bagus gitu loh. Akibat cuma dari mikir aja menghasilkan dia lahir sebagai seekor monyet 500 kehidupan. Seperti itu. Jadi bayangkan bahwa hasil dari sebuah perbuatan mental yang kecil sederhana itu aja, yang mana juga tidak dia ucapkan, itu hanya di dalam hati, karma mental, bisa menghasilkan karma buruk, lahir dia sebagai seekor kera 500 kehidupan. Ya, ini ngerinya karma berkembang pesat. Tapi juga sebaliknya dengan karma baik, gitu loh. Bahwa kalau karma baik ini kita lakukan, maka teman-teman juga bisa yakin bahwa ROI-nya, return of investment-nya, juga akan tinggi dan berlipat-lipat gitu. Jangan khawatir, ya. Seperti itu. Contoh dalam kehidupan nyata sekarang misalnya. Nggak sengaja nyenggol orang atau nyerempet mobil. Teman-teman pernah toh nggak sengaja nyenggol orang atau nyerempet mobil, ya lecet dikit lah. Tapi karena kita menggunakan ego kita, jadinya akhirnya kita berantem sama orang tersebut. Jadi yang sesuatu yang hasilnya kecil hanya karena nyenggol, tapi karena kita membiarkan dia membesar, harusnya kan nyenggol ya udahlah minta maaf aja gitu, maaf ya, oh ya maaf ya udah, bukannya malah cari ribut, lu ya sengaja gitu-gitu ya, jadinya malah berantem, jadinya urusannya polisi, urusannya pengadilan urusannya UUD, duit, ujung-ujungnya duit. Atau ketika nyerempet mobil, dua-duanya nggak mau ngaku salah gitu loh. Kan pokoknya kalau urusan beginian kan selalu ngegas duluan. Yang penting siapa yang paling galak duluan, dia yang paling menang tuh biasanya tuh. Ngegas gitu loh. Tapi kenapa enggak? Oke, maaf ya, saya yang salah, saya ganti rugi deh. Walaupun dia yang salah, walaupun saya yang salah, terlepas dari itu. Tapi
kadang-kadang kita membiarkan ego kita terbakar seperti api. Nah, ego itu seperti api, dia akan membakar. Membakar apa? Membakar karma baik kita. Coba bayangkan, yang harusnya kita punya tabungan, tabungan yang terus menanjak, meningkat, meningkat karena karma berkembang pesat itu, tapi gara-gara kita berantem sama orang, akhirnya panggil polisi, akhirnya masuk pengadilan, akhirnya perlu bayar polisinya, perlu bayar pengadilannya, perlu bayar pengacaranya. Terpaksa hanya demi mobil lecet keluarin duit berjuta-juta atau berpuluh-puluh juta. Dibandingkan dengan ya udah aku minta maaf ya, aku bayarin deh asuransinya satu kejadian 300.000. Selesai 300.000. Dibandingkan dengan kita membiarkan karma itu berkembang, ayo lu, gua nggak mau tahu, lu yang salah, ayo kita ke polisi, ayo kita ke sini. Berantem-berantem, akhirnya bisa keluar 5 juta sampai 10 juta, gitu loh. Ngapain? Nah, gitu. Jadi itulah sifat karma, dia bisa berkembang pesat. Atau contohnya itu, ngomel di medsos. Kan sekarang ada undang-undang ITE itu ya. Jadi teman-teman jangan berpikir bahwa wah dengan ngomel-ngomel, kampret lu, si ini nggak benar. Tiba-tiba disamperin polisi masuk penjara. Itu artinya apa? Dari satu-satu kejadian kecil dia bisa berkembang besar gitu loh. Ya, bisa berkembang besar gitu loh. Gitu ya. Oke, tapi bisa juga misalnya money from old days. Money from old days itu aku kasih contoh itu kenapa ya? Mungkin itu adalah warisan bahwa tiba-tiba kita kejatuhan langit runtuh gitu loh. Kejatuhan langit runtuh, kejatuhan durian runtuh gitu loh. Tiba-tiba dikabarin, Dra, kakek moyangmu ternyata meninggalkan kamu warisan emas 3 kilo misalnya. Wah, terima kasih, bersyukur sekali. Jadi itu kita bisa aja kan mendapatkan karma baik dari masa lampau kita seperti itu. Ya kita nggak paham, tahu dari mana ya karma bekerjanya ya nggak ngasih tahu kita gitu loh bahwa kita hanya bisa yakin bahwa ketika dulu saya pernah melakukan karma baik, hasilnya pasti akan saya terima gitu. Terimanya dalam bentuk apa ya kita tidak tahu gitu. Teman-teman bisa jadi saja sudah menerima akibat dari karma baik dalam hal menerima gaji yang rutin setiap bulan. Atau teman-teman yang masih mahasiswa, duit dari orang tua masih lancar, masih bisa bayar kosan, masih bisa bayar uang kuliah, masih bisa bertemu dengan teman yang baik, bukan teman yang morotin dan pinjam duit misalnya. Ya toh? Masih bisa menabung, masih bisa belanja ini itu. Itu semua adalah hasil dari karma baik. Bahkan bernafas pun adalah hasil dari karma baik. Karena Buddhisme mengatakan bahwa bedanya antara kematian dan kelahiran, bedanya antara hidup dan mati itu hanya di helaan nafas saja. Ketika nafas ini sudah berhenti, ya sudah. Dan seperti yang saya bilang di minggu lalu, bahwa ketika kita mati, 4 istri kita kan nggak dibawa kan? Nah, 4 istri kita tidak dibawa mau kehidupan akan datang kalau kita Buddhis ataupun ke surga kalau kita beragama Kristiani, Nasrani dan sebagainya kan. Ya itu adalah ya harta kekayaan, keluarga, apalagi tuh kemarin minggu lalu, harta kekayaan, keluarga, tubuh kita sendiri, ya toh, itu kita nggak bawa gitu loh. Jadi apa yang mau kita harta duniawi mau dikumpulkan sampai kayak apa gitu loh, karena toh tidak kita bawa ya toh ya. Oke, karma berkembang dengan pesat. Yang kedua ya, coba slide berikutnya yang ketiga belum? Masih juga. Oke. Ini yang baiknya seperti itu, memunculkan kuemas dari tangan wanita yang terlahir dengan pakai katun halus. Oke, nggak usah deh. Itu intinya kalau kita melakukan karma baik, maka hasilnya juga akan berkembang pesat juga. Intinya fair lah, intinya adil gitu ya. Next, Rick. 853. Dari tadi ngoceh udah 53 menit. Oke deh. Kita tidak akan menanggung akibat karma yang tidak kita lakukan. Oke, mungkin ini yang paling menyenangkan dari belajar filsafat Buddhis tentang karma malam hari ini. Jadi ini yang enak. Apa? Bukan enak lah. Maksudnya ya adil gitu dalam tanda kutip bahwa kita tidak akan menanggung akibat karma yang tidak kita lakukan. Berarti maksudnya apa? Bahwa kita jangan khawatir. Satu, karma itu diturunkan.
Maksudnya karma itu diturunkan apa? Kalau bapakmu bodoh, cuman sekolahnya sampai SMP, kamu jangan berharap bisa kuliah. Kan nggak begitu. Buktinya teman-teman sekalian, contohnya papa mama saya hanya lulus SD dan SMP gitu loh, tapi saya bisa SMA misalnya, saya bisa lulus SMA. Itu menandakan tidak diturunkan gitu. Atau misalnya sifat papamu itu ya turun ke kamu gitu loh. Ya nggak begitu juga kan, papa saya perokok, saya nggak merokok, nggak diturunkan ke saya kok. Seperti itu. Ya, tapi itu nggak bahas panjang lebar lah tentang bagaimana lingkungan mempengaruhi seorang anak. Ya iyalah, kamu 24 jam bersama dengan orang tuamu, ya kita pasti mempelajari sifat-sifat dari orang tua kita. Tapi bukan berarti itu diturunkan dan tidak bisa dirubah. Ya, itu yang penting. Jadi kita tidak akan menanggung akibat karma yang kita tidak lakukan. Oke, saya tulis di situ jimat pelindung. Apa maksudnya jimat pelindung? Bahwa kalau karma kita untuk mati itu sudah sampai, maka mau pakai jimat pelindung macam apapun, mau pakai batu, mau pakai kalung, mau pakai anting, mau pakai susu, mau pakai apalah, mau pakai ilmu apapun itu, kalau kematian sudah datang menjemput, maka tidak ada yang bisa menghalanginya. Malaikat penjemput itu, malaikat kematian itu tidak bisa dihalangin, dikatakannya seperti itu. Kalau memang sudah waktunya, mau pakai jimat juga gagang efek. Seperti itu, ya. Kenapa? Contoh, kisah kecelakaan pesawat misalnya. Kenapa saya kasih contoh ini? Karena ketika kita mendengarkan tentang kisah kecelakaan pesawat, sebenarnya teman-teman harus membayangkan, pesawat itu terbang di ketinggian 35.000 kaki. Ya toh? Itu berarti artinya sekitar 10.000 meter, berarti artinya sekitar 10 kilometer, 10.000 meter, 10 kilometer di atas langit sana. Lalu dia jatuh ke darat, dan ada yang selamat. Dan ada yang selamat. Kalau ada yang selamat itu mengatakan apa? Penjelasan Buddhisnya adalah ya selain kita orang awam mengatakan ya lu hoki banget lu ya selamat ya. Kalau kita mengatakan sifat yang ketiga ini memang karma dia untuk mati belum sampai. Karma dia untuk mati belum matang. Sehingga dia akan selamat. Gitu. Tapi untuk orang yang memang sudah waktunya matang dalam tanda kutip mati, maka tidak ada satu hal pun yang bisa menghalangi dia untuk mati. Ya, kan kalau kita nonton film, main game, ya kan, mencari-cari eliksir umur panjang, mau itu Lord of the Ring, mau itu film-film apa yang seakan-akan mencari sebuah batu, sebuah cangkir, sebuah harta karun yang setelah diminum, dipakai atau dipegang atau disimpan bisa menyebabkan orang ini hidup selamanya. Gitu loh. Sayangnya tak ada. Sayangnya tak ada. Ya, sayangnya tak ada. Gitu loh. Jadi kalau memang sudah waktunya, ya kita tidak bisa menghindar gitu loh. Ya kan? Minggu lalu saya pakai contoh tentang lilin bahwa kita tidak bisa mengextend panjang tingginya lilin kita ini. Ya mungkin kita bisa lilinnya kita kecilin, apinya menjadi kecil sehingga bakarnya lebih lama. Tapi jumlah lilinnya tetap fix, tetap sama. Seperti itu ya. Kisah seekor gajah milik emas milik seorang pemuda kurang lebih sama aja. Intinya gajah itu milik seorang pemuda karena memang karma gajah ini dengan pemuda ini belum habis, maka walaupun gajah ini dicuri sama orang, besoknya gajah itu secara ajaib sudah balik lagi gitu. Intinya itulah. Kisah seorang biksuni selamat dari kebakaran sama aja. Ketika waktunya tiba untuk sebuah karma matang, tidak ada jalan untuk menghindari konsekuensi tersebut. Itu kalimatku sendiri tuh. Like going through the aisle of Indomaret. Coba bayangin teman-teman ya, kalau lagi belanja ke Indomaret, ya datang masuk pintu, AC nyala, ya kan ngambil keranjang warna merah itu, ya udah. Ketika teman-teman jalan di lorong Indomaret itu, teman-teman liatin kiri, liatin kanan, ya. Kenapa teman-teman tertarik untuk ngambil misalnya ngomongnya apa ya, Oreo misalnya. Kenapa teman-teman tidak ngambil Oreo yang paling depan, tapi ngambil yang agak belakang sedikit, atau ngambil Oreo-nya yang itu, atau ngambil Oreo yang itu. Kenapa nggak ngambil yang ini? Seperti itu. Dan kenapa orang lain yang datang ngambil akan mengambil Oreo yang lain, yang berbeda-beda? Why? Ya toh? Atau ke Indomaret kekecilan, Carrefour, bawa troli. Ya kan dorong sambil dorong ambil apa senderan di Carrefour-nya situ kan, senderan duduk liatin kiri, liatin kanan. Itu lucu, ambil Kayak Drew liatin seperti kiri, itu. lucu.
Ya kan? Kenapa kita melakukan itu? Kenapa kita ngambil seperti itu? Ya karena itu adalah akibat dari, karma, kayak gitu. Ya kan ya? Jadi ketika waktunya karma itu berbuah, kita tidak bisa, menghindarinya. Jadi bagaimana caranya kalau begitu? Kita berusaha untuk menunda-nunda karma ini. Ngapain? Diapain itu caranya? Misalnya, kalau ada saudara yang misalnya saudara kita sakit gitu loh, lalu saya pikir ini terjadi di mana-mana lah ya, mau di agama apa, mau Muslim, Kristen, Islam, Hindu, Buddha lah ya, bahwa ketika ada saudara yang sakit-sakitan lalu kita sibuk datengin orang berdoa misalnya, mungkin yang Muslim datengin ustadz, membaca apa, bikin apa, yang Kristen dan Nasrani mendatangkan pendeta, pastor dan segala macam untuk berdoa, memberikan dia doa, harapan dan semangat. Di Buddhis juga sama, ya kan? Itu kalau dilihat secara karma ngapain? Apakah kita bisa memberikan karma baik ke orang itu? Enggak, bukan itu prosesnya. Tapi coba bayangkan, ketika kita lagi sakit, orang itu lagi sakit, lalu didatangi oleh teman-teman yang menyemangati dia, mendoakan dia, ketika orang yang sakit ini merasa didoakan, diperhatikan dan segala macam, batin dia menjadi baik. Minimal batin dia berterima kasih, terharu, senang, ya toh ya, karena ternyata masih banyak orang yang mendukung dia. Nah ketika itu pikiran dia bajik, karena ketika itu pikiran dia bajik, berarti dia melakukan karma baik dong. Karena dia melakukan karma baik, semoga karma itu menyebabkan dia bisa berumur lebih panjang. Tapi tidaklah berarti bahwa setelah saya doakan kamu, kamu pasti sembuh gitu. Itu mengatakan seakan-akan aku bisa transfer karma baik saya ke kamu gitu. Nggak bisa, karma tidak bisa ditransfer seperti itu. Kalau karma bisa ditransfer seperti itu, saya duduk aja di rumah gitu loh. Para biksu, pendeta, ustadz dan teman-teman tolonglah doakan saya supaya saya kaya, tapi saya males kerja. Saya diem aja di rumah ya, tolong doain saya. Tiba-tiba muncul 1 kilo emas di pangkuan saya. Kalau bisa begitu kita kagak usah kerja, saudara-saudara. Ya, seperti itu. Jadi setelah memahami ini, bagi orang-orang yang merasa di keluarganya teraniaya oleh sebuah kepercayaan yang mengatakan bahwa kamu miskin karena papamu miskin. Kamu bodoh karena keluargamu bodoh. Kamu tidak berkembang karena papamu juga begitu. Itu semoga itu bisa menghilangkan kepercayaan-kepercayaan yang tidak benar itu gitu loh, bahwa karma tidak diturunkan. Seperti itu. Tapi kenapa kita bisa lahir di keluarga yang semacam itu? Nah, itu ada penjelasannya lagi. Tapi saya nggak akan bahas. Saya nggak tahu akan sempat bahas itu atau enggak ya. Kita tidak akan mendahului perkembangan, kita tidak lakukan. Oke, next aja Rick. Udah jam 9 ternyata. Nah, yang keempat, karma yang telah kita perbuat tidak akan kehilangan kekuatannya untuk berbuah. Ya, berarti teman-teman tidak perlu khawatir, walaupun kesannya kan banyak orang ngomongnya begini nih ya, saya perasaan jadi orang seumur hidup baik deh, nggak pernah jahatin orang, selalu saya bersedekah. Kalau saya Nasrani itu perpuluhan itu saya tidak pernah absen. Selalu saya dana. Bagian yang Muslim mungkin saya selalu zikir, sodakoh, dan zakat, dan segala macam saya bayar tepat pada waktunya sesuai. Kok saya tetap dalam tanda kutip lah, tetap miskin ya. Di Buddhis juga sama. Perasaan saya selalu berdana ke wihara. Ya, kenapa usaha saya kok nggak lancar-lancar ya? Kok toko saya sepi terus ya? Ya, karena kita menganggap bahwa kita berharap karma yang kita lakukan ini langsung menghasilkan karma yang itu juga dalam satu kehidupan saat ini juga gitu. Seakan-akan kita berharapnya begitu. Padahal tidak. Karma untuk bekerja itu butuh waktu. Ada faktor waktu di situ. Kalau sebuah tindakan tidak punya faktor waktu, maka akan berbahaya sekali bagi kita dan semua orang. Kenapa saya katakan berbahaya? Ini, saya bahas dulu tentang waktu. Kenapa waktu itu penting? Kita butuh memberikan waktu untuk karma itu berbuah. Contoh, menanam pohon mangga. Teman-teman tidak bisa berharap bahwa sekali saya tanam pohon mangga, besok pohon mangganya sudah jadi 100 berbuah.
Kita bukan ngomongin tentang siapa itu cerita tentang kacang itu yang tumbuh, kacangnya tumbuh langsung jadi bisa naik dia ke alam raksasa itu. Tidak bisa seperti itu. Kenapa tidak bisa seperti itu? Bagus juga tidak seperti itu. Coba bayangkan kalau apa yang kita inginkan langsung muncul saat itu juga dan berbuah, maka itu bahaya, teman-teman. Gitu ya. Coba teman-teman bayangkan, andaikan di ruangan saya ada gajah, gajah di ruangan. Gimana itu? Ya kan? Ya, tiba-tiba mengatakan bahwa andaikan saya sebel sama kerjaan saya, semoga lu cepat mati lah. Benar besok mati bos ya. Kan gawat. Seperti itu. Justru maka dikatakan penting sekali untuk karma itu bekerja butuh waktu, butuh proses. Karena ya kalau dia nggak pakai proses bahwa dia dari satu momen ke momen berikutnya langsung berbuah, maka tentu ini bahaya. Ini tidak baik. Berarti saya mengatakan saya nggak suka dia, semoga lu mati aja deh. Wah, gawat. Kita tuh kayak, ya masa kita algojo terhadap segala sesuatu, ya kan? Maka itu juga adil bahwa ya ada waktu untuk segala sesuatunya juga gitu. Jadi teman-teman tidak bisa mengatakan bahwa saya seumur hidup berdana loh. Kok saya miskin ya? Iya, nggak apa-apa. Itu artinya apa? Karma yang balik lagi ke sifat karma yang pertama, bahwa yakinlah bahwa karma itu pasti, karma yang berdana ini akan berbuah kok pada waktunya gitu. Pada waktunya akan berbuah, kita hanya bisa bersabar, menunggu akibat dari karma itu. Ya kan? Dikatakan perbuatan-perbuatan para makhluk tidak akan terhancurkan meski ratusan kalpa. Kalpa itu satuan waktu di Buddhis yang panjang sekali. Ketika mencapai kondisi matang pada masa yang tepat, mereka pasti akan berbuah. Mereka pasti akan berbuah. Saya nggak tahu teman-teman di sini umurnya seumuran apa ya, mahasiswa atau orang tua ya. Kalau saya contohkan tadi balik lagi ke pohon mangga, mungkin teman-teman pernah mendengar cerita tentang orang yang nanam pohon mangga. Pohon mangganya itu udah bertahun-tahun di halaman rumah dia, kagak berbuah-buah. Bingung kan dia kan? Gimana caranya supaya pohon mangga saya berbuah ya? Ya itu. Bahwa dia butuh waktu, itu satu. Yang kedua, ya kita butuh tahu caranya. Oh, ternyata setelah itu dia nanya tetangga. Oh, itu coba batangnya itu, kamu bacok-bacok dia sedikit. Saya nggak paham kenapa dibacok-bacok sedikit. Jadi kayak ada dilukain sedikit, sehingga pohon itu merasa harus ada proses waktunya itu dia untuk mengeluarkan buah dan bukan mengeluarkan daun gitu loh. Atau ada juga yang caranya itu di bagian tanah itu ditutupin dengan kain plastik merah gitu, terus jangan diairin atau apa. Jadi dikeluarkanlah metode-metode untuk supaya pohon mangganya cepat berbuah gitu. Ya, atau model tabulam pot lah, tanaman buah dalam pot misalnya. Ya, banyak cara untuk melakukan itu. Nah, caranya gimana ya? Itu yang kita perlu belajar gitu loh maksudnya. Karena kenapa? Karena kita yakin bahwa oke, saya melakukan karma baik nih. Tapi kok nggak berbuah-buah ya? Ya karena memang butuh waktu. Oke. Lalu gimana caranya supaya dipercepat waktunya ya? Nah, ya ini kita harus pelajari. Berarti caranya gimana? Ya semakin banyak berbuat baik, harus bersabar, dan lain-lain. Tidak bisa berharap dia instan. Saya berdana hari ini 1.000, besok 1.500 udah ada di rekening saya ya. Ya nggak bisa begitu. Kalau bisa begitu, harusnya orang miskin tidak perlu miskin, harusnya orang kaya tidak perlu takut miskin. Ya kan ya? Seperti itu. Jadi karma yang telah kita perbuat tidak akan kehilangan kekuatannya untuk berbuah. Oke? Saya pikir harusnya ini udah slide terakhir. Rika tolong balik lagi ke summary 4 poin itu dong, biar teman-teman kita semakin ingat. Jadi saya summary-kan bahwa 1, karma itu pasti, 2, dia berkembang pesat, 3, tidak akan menanggung akibat karma yang tidak kita lakukan, 4, karma yang telah kita perbuat tidak akan kehilangan kekuatannya untuk berbuah.